Halo Sobat Bionik, jumpa lagi di channel YouTube Bionik Channel. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang, ya kalau teman-teman tahu bahwa selama ini kalau teman-teman memeriksakan diri ke dokter jantung, pasti teman-teman sering dikatakan USG jantung atau yang biasa dikenal sebagai ekokardiografi. Nah pada episode kali ini mari kita berkenalan dengan alat yang satu ini dan bagaimana cara kerjanya, karena di studio telah hadir seorang pakar tentang ekokardiografi. Ya, buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya karena di Bionik Channel kita akan membahas tentang kesehatan, olahraga, dan gaya hidup. Baik, terima kasih nih saya telah kehadiran teman saya ya dokter cantik nih, dia hadir nih, Dokter Oliva Saraswati SPJP. Selamat sore dokter. Selamat sore Dokter Cawayu. Iya, ini saya pakai baju SpongeBob nih teman-teman ya. Jadi permintaan dari anandanya Dokter Oliva, kata tandanya Dokter Oliva, Om boleh podcast sama Mama tapi harus pakai baju SpongeBob ya. Nah ini saya sudah menggunakan baju SpongeBob ya. Jadi karena permintaan dari Ananda Dokter Oliva, sehingga saya bisa mengundang Dokter Oliva ke sini untuk berbicara. Buat kalian yang tertarik akan baju ini, jangan lupa silakan cek di keranjang orange ya. Jadi ada namanya Duwear. Jadi baju SpongeBob ini ada SpongeBob edition, ada beberapa jenis, ada yang Patrick, kemudian ada yang Squidward. Bagi yang senang dengan serial SpongeBob pasti tahu, silakan cek di keranjang kuning di Duwear ya, bisa dicek di keranjang kuning masing-masing. Baik, Dokter Via, kita lanjut ke Dokter Via sekarang. Selamat sore. Selamat sore. Ya, bisa diperkenalkan diri dulu Dokter Via, mungkin ke Sobat Bionik di rumah siapa dan apa keseharian Dokter Via, silahkan. Oke, selamat sore Sobat Bionik. Perkenalkan, perlu disebutin gelarnya apa enggak sih? Boleh, pastilah harus ini. Saya Dr. Oliva Saraswati Swastika, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan ekokardiografi. Tapi kalau Dokter Cawayu biasa manggil saya sih Simple Via. Iya, jadi saya memanggilnya biasanya Dokter Via. Jadi Dokter Via ini adalah seorang ahli ekokardiografi. Ya kalau sudah spesialis jantung, kemudian sub lagi ahlinya jadi benar-benar memang mempelajari tentang ekokardiografi. Nah Dokter Via, sebelum kita masuk ke ekokardiografi, jadi sebuah alat USG jantung lah dalam artian orang awam sering menyebutnya. Kita tahu bahwa penyakit jantung merupakan pembunuh nomor 1 di dunia. Udah gitu dokternya perempuan lagi. Ini benar-benar nomornya pembunuh nomor 1, katanya serem gitu, harusnya dokternya serem. Ternyata perempuan cantik yang muncul. Bingung kan kalian teman-teman? Nah, apakah penegakan diagnosis untuk penyakit jantung ini umumnya kan dilakukan menggunakan alat biasanya, ya, paling sering banyak. Nah itu salah satunya adalah ekokardiografi. Mungkin bisa diceritakan Dokter Via sebelum masuk, alat-alat apa saja sih sebenarnya selain eko yang biasa digunakan untuk menegakkan penyakit jantung? Baik, jadi sebenarnya kalau Sobat Bionik misalnya periksa sendiri ke dokter jantung atau misalnya mengajak keluarga yang paling sering mungkin ya. Itu bahwa untuk diperiksa ke dokter jantung tuh sebenarnya pemeriksaannya tuh ada banyak. Cuman kalau cuman pemeriksaan pakai stetoskop kan biasanya kurang ya. Jadi sambil tanya-tanya, periksa tensi. Tapi kita juga biasa kita sebut sebagai pemeriksaan penunjang. Itu meliputi misalnya rekam jantung atau kita kenal istilahnya adalah EKG. Kemudian pakai foto ronsen juga, ronsen dada, ekokardiografi atau USG jantung, ultrasound. Kemudian yang lebih advance lagi ada CT scan, treadmill stress test jadi orangnya olahraga. Kemudian ada MRI, ada kateterisasi atau yang mungkin orang-orang kenal lebih sering adalah kalau pasang ring gitu biasanya. Nah betul. Itu adalah diagnosa sekaligus nanti tindakannya. Jadi terapinya juga sekalian satu pemeriksaan tersebut. Iya, jadi banyak sebenarnya Dokter Via ya. Banyak. Dan satunya tadi pasang ring. Kalau orang pasang ring enak gitu. Kalau pasang ring jantung, aduh, kayaknya sesuatu yang menakutkan Dokter Via ya. Dok, ini pertanyaan yang paling sering, nanti pasien akan di USG jantung, akan di ekokardiografi. Nah itu bagaimana sebenarnya cara kerja? Mungkin ini yang bisa dijelaskan dulu agar orang awam paham dan juga dokter-dokter umum yang lainnya juga paham bagaimana cara kerja dari si alat yang satu ini. Silakan dokter.
Jadi ekokardiografi itu istilah medisnya ya. Tapi kita biasanya jelaskan itu adalah USG jantung. Jadi kalau ultrasonografi itu kan sebenarnya basicnya adalah alatnya memakai alat ultrasound. Jadi dia mengeluarkan gelombang suara yang kemudian dipantulkan oleh benda yang ada di dalam badan kita. Nah yang mau dicari ini adalah jantung. Kalau mungkin Sobat Bionik tahu kalau orang hamil, ibu hamil itu diperiksa pakai ultrasound, itu benda yang sama. Cuman nanti yang kita periksanya fokusnya adalah di jantung. Jadi periksa di dada bukan di perut gitu. Basicnya sebenarnya adalah memakai gelombang ultrasound saja untuk capturing atau menangkap jantung yang bekerja secara live, Dr. Chowayu. Jadi jantungnya lagi berdenyut tuh kita bisa lihat langsung real time. Real time di saat itu juga. Jadi sama sebenarnya kayak USG orang hamil hanya dilakukannya di daerah jantung, di daerah dada sebelah kiri. Baik, Dok, siapa saja yang perlu melakukan USG jantung? Mungkin bisa diceritakan. Ya, jadi sebenarnya pada prinsipnya semua orang yang punya keluhan mengarah ke sakit jantung pasti akan diarahkan untuk melakukan USG jantung dulu. Itu adalah pemeriksaan, kita bilang pemeriksaan dasar sebenarnya untuk spesialis jantung. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang yang tidak punya keluhan sih sebenarnya memang tidak ada keperluan untuk diperiksa seperti itu gitu. Jadi nanti keluhan kita umumnya itu adalah misalnya dada yang sakit atau rasanya gak nyaman di dada gitu. Kemudian mudah lelah, cepat sesak nafas. Kalau orang Bali bilang ngangsur ya. Jadi kalau orang Jawa bilang ngongsrong, cepet ngos-ngosan kalau olahraga atau aktivitas. Itu umumnya kita sarankan untuk dilakukan seperti itu. Gitu. Aman gak, Dok? Aman banget karena dia tidak ada radiasi. Ya, jadi beda sama ronsen, kateterisasi, CT scan dan MRI, ultrasound bebas. Makanya ibu hamil boleh kan dilakukan USG mau seminggu sekali boleh. Echo juga sama, USG jantung sama. Tidak ada restriksi anak-anak. Tidak ada. Sama sekali, jadi aman untuk semua. Karena sering sekali orang mengatakan aman gak, Dok? Ternyata aman ya untuk semua ya. Aman. Kemudian apa manfaatnya dibandingkan dengan metode lainnya tadi yang Dokter sebutkan, dibandingkan dengan EKG misalnya, atau kan dibandingkan dengan misalnya stetoskop biasa. Betul. Apa manfaat kita melakukan USG jantung ini? Kalau USG jantung tuh enaknya adalah karena kita bisa lihat langsung jantungnya. Jadi real time kita taruh alat, kelihatan jantungnya langsung. Kemudian jantung itu akan kita bisa lihat dia bergerak seperti apa. Berdenyut begitu kelihatan? Berdenyut, betul. Terus nanti kita bisa nilai fungsi. Jadi apakah pompanya itu cukup, jantungnya itu jantung kiri, jantung kanan, klep jantungnya ada bocor atau enggak, gerakannya seperti apa tuh ada semua di sana. Yang mana kalau EKG kan gak kelihatan jantungnya ya, betul, kita cuman rekam listriknya saja. Betul. Jadi kadang-kadang gak semua bisa kelihatan di EKG gitu. Kalau stetoskop juga kita hanya dengar suaranya saja. Betul. Jadi yang bisa real time itu sebenarnya memang cuman USG jantung saja. Baik, jadi sebenarnya bisa ketahuan ya. Tadi maksud Dokter Via jantung kiri, dokter jantung kanan tuh teman-teman chambernya. Jadi jantung tuh cuma satu, jangan lupa nanti bilang kayak ginjal. Iya, bukan begitu. Jadi chambernya, jadi bilik jantung tersebut ada 4 kan. Jadi kemudian lihat yang kanan ataupun kiri. Dok, apakah USG jantung ini bisa melihat penyumbatan pembuluh darah? Nah, ini sering banget ditanyain ya sama pasien-pasien saya. Sebenarnya karena pembuluh darah jantung itu kan sangat kecil dan dia ada di permukaan otot jantung. Jadi kita memang gak bisa lihat ada tersumbat atau tidak dari USG jantung. Sayangnya tidak bisa. Tapi yang kita bisa lihat adalah kalau itu ada penyumbatan dan penyumbatannya itu berat, biasanya dia akan merusak otot jantung. Nah, otot jantung yang rusak tuh gerakannya jelek. Jadi kita lihat, yang bisa kita lihat di echo itu adalah dampak daripada penyumbatan pada jantung. Karena kan sering sekali yang paling terjadi kan sumbatan, Dok ya. Betul. Jadi gitu, Dok. Nah ini buat kalian nih, buat yang ingin tahu kayak apa kerusakan otot jantung, nantinya bisa belajar dari Dokter Via ya. Ada di kapan ya? Kira-kira ada backup ya, Bali Kardiologi Update. Bener ya, Bali Kardiologi Update. Nanti bisa ikut, bisa belajar dari Dokter Via. Kapan Dokter Via tanggalnya? Nanti Bali Kardiologi Update itu bakal ada di tanggal 9 sampai 12 Juli 2025 nanti. 9 sampai 12 Juli 2025. Buat kalian teman-teman yang masih dokter umum yang pingin jadi spesialis jantung atau kayak Dokter Via ini bisa menangani, banyak akan menangani pasien-pasien, bisa ikut Bali Kardiologi Update ya. Jadi bisa mengetahui tentang ilmu tadi, bagaimana cara mengeko pada pasien dan bagaimana betul ya Dokter Via ya. Nah, kembali lagi Dokter Via, apa
persiapan yang bisa dilakukan oleh seseorang yang akan menjalani ekokardiografi? Mungkin bisa diceritakan. Gak ada persiapan khusus. Tidak ada persiapan khusus. Tidak ada, tidak perlu puasa, tidak perlu apapun. Mau datang anytime, sekarang datang, sekarang diperiksa, bebas. Tidak akan berpengaruh. Jadi tidak berpengaruh. Makan? Enggak ada berpengaruh. Olahraga? Enggak. Jadi habis nge-gym boleh? Habis nge-gym boleh. Ini pertanyaan dokter Cahyo, habis nge-gym boleh gitu. Pasti pertanyaannya habis gym, nyerempet gym aja terus. Jadi kapanpun, anytime datang tanpa reservasi. Reservasi sih pasti teman-teman ya. Jadi reservasi dulu sama dokter Via, datang tiba-tiba dok saya gini ya. Reservasi, tapi tanpa persiapan khusus pun bisa untuk melakukan ekokardiografi. Nah, apa saja inovasi terbaru dalam dalam meningkatkan inovasi terbaru ini Eko dapat meningkatkan pasien bagaimana? Jadi kalau Echo itu sekarang inovasinya dia punya beberapa software ya. Jadi untuk analisa itu ada yang bisa menilai karakteristik jaringan. Jadi hampir mirip kayak MRI, cuman memang tidak se-advance MRI. Sedangkan MRI itu kan mahal banget tuh biayanya. Jadi paling enggak dengan satu mesin di Echo itu kita bisa lihat karakteristik jaringan, itu termasuk satu. Kemudian yang lain tuh kita bisa menilai relaksasi dari otot jantungnya juga bisa. Jadi semakin lama tuh semakin advance ya banyak. Dan AI pun sekarang udah masuk ke Echo. Oh, AI sudah masuk. Betul. Cuma dia lebih sistemnya adalah mempermudah kami yang mengerjakan. Kalau dulu kami kerjain, ambil gambar, hitung manual. Betul. Kalau sekarang tinggal pencet, keluar measurementnya semua gitu. Jadi cepet banget. Sangat mudah, makin mudah dan makin cepat ya dokter Via. Bagi kalian yang ingin belajar jangan lupa balik kardiologi update. Nanti belajar langsung sama dokter Via, langsung ada ahlinya. Dok, apakah semua rumah sakit menyediakan ekokardiografi? Hampir semua yang ada spesialis jantung. Hampir semua yang pokoknya kalau ada spesialis jantung rata-rata akan menyediakan ekokardiografi karena memang kompetensi dasar seorang spesialis jantung adalah bisa untuk ekokardiografi. Buat kalian yang pingin jadi spesialis jantung ya bisa belajar nantinya di Bali Kardiologi Update pastinya ya dokter Via ya. Iya betul. Nah ini ditanggung BPJS nggak? Nah, ditanggung, aman. Oh ditanggung, baiklah. Karena padahal periksaannya canggih ya. Kalau nggak pakai BPJS kira-kira berapa dokter Via? Ya range-nya mungkin 700 sampai 1 juta lah mungkin. Tergantung rumah sakit ya. Tergantung tipe rumah sakit. Tapi kurang lebih sama. Kurang lebih 700 sampai 1 Tidak juta. terlalu mahal. Tapi dia ditanggung oleh BPJS. Di Vaskes 2, jadi di rumah sakit tipe D, tipe C, tipe B, tipe A tuh semua ditanggung. Sampai rumah sakit ada ya. Saya yang puskesmas belum ya. Puskesmas soalnya dokter umum ya, jadi kan dia gak bisa ngerjain. Ya di puskesmas belum ada. Memang ini digunakan khusus untuk spesialis penyakit jantung. Jadi kalau kalian dokter umum yang pingin melanjutkan sekolah dan pingin bisa ekokardiografi wajib ikut spesialis harus jadi spesialis jantung. Ya, seberapa sering orang harus USG jantung? Ini sering dipertanyakan pasti. Betul. Jadi seberapa sering itu tergantung orangnya sakit apa. Kalau misalnya contoh orang yang ketika di echo pertama gak ada kelainan apa-apa gitu. Dan setelah didiagnosa normal gitu. Ya udah dia gak perlu lagi. Kecuali ada keluhan lain. Oke. Misal dia sekarang sesak nafas, kita udah echo normal. Kita mungkin kasih obat apa gitu sesuai dengan sesak nafasnya. Terus dia udah sehat. 2 tahun lagi let's say dia sesak lagi. Ya. Nah orang itu boleh datang untuk echo. Untuk echo kembali. Tapi untuk check up sebenarnya sih tidak ada kewajiban. Ya kalau tidak ada keluhan ya dokter Cahyo. Tapi kalau misalnya dia sudah didiagnosa sebagai suatu penyakit jantung khusus. Misalnya klep bocor. Ya. Nanti klep bocor tuh punya derajat kan, punya level. Ada yang bocornya ringan, sedang, berat. Yang levelnya berat ya tentunya mesti lebih sering. Ada yang tiap 6 bulan, ada yang tiap tahun. Kalau yang levelnya ringan ya 2 tahun sekali gitu. Jadi nanti dokter jantungnya mutusin. Bapak ibu ini bakal echo tiap 2 tahun gitu. Atau tiap tahun 6 bulan lagi. Itu nanti kita yang beritahu. Jadi dokter biasanya yang memberikan tahu. Tapi betul. Untuk MCU gratis berarti gak dapat ya dokter Via? MCU kayaknya tergantung pesanan MCU-nya deh kayaknya. Tapi kalau yang dari pemerintah berarti bukan ya. Jadi dalam artian dari awal tanpa indikasi pasti tidak dilakukan. Betul, biasanya berangkat dari EKG.
Kan MCU biasanya ada EKG dari EKG-nya. Nah, EKG biasanya kalau ada kelainan, dokter yang mengakses EKG pasti akan suruh konsul SPJP. Gitu. Dan umumnya nanti pasti akan salah satunya adalah ekokardiografi. Nah ya, itu mungkin teman-teman ya. Jadi tidak serta-merta kita minta langsung USG jantung, EKO. Jadi dari awal di EKG dulu, kalau EKG-nya ada masalah, baru dilanjutkan ke pemeriksaan yang lebih advance, salah satunya ekokardiografi. Dok, ini mungkin closing statement, saran dok untuk masyarakat terkait penyakit jantung dan pencegahannya. Silakan dokter. Baik, jadi mungkin sekarang tuh kita banyak ketemu penyakit-penyakit jantung yang makin muda nih. Yang kalau concern saya sekarang adalah karena banyak orang yang makin muda dan serangan jantung. Jadi kalau dulu mungkin dianggap hanya orang-orang tua aja yang kena sakit jantung ya. Kalau kita sekarang udah dapet orang umur 20-an, 30-an udah datang harus pasang ring. Jadi iya beneran, dan it happens everywhere, terutama di Indonesia. Indonesia cukup angkanya cukup besar, usianya lebih muda kena serangan jantung. Jadi mungkin saya benar-benar mau insist ikutin Dokter Chowayu, mesti hidup sehat gitu. Ya, hidup sehat tuh krusial banget. Kenapa? Karena nggak ada orang yang mau serangan jantung di usia muda. Betul. Karena itu kan komplikasinya panjang ya. Kalau nanti dia kenanya di 70 tahun ya udahlah gitu. Tapi kalau kena di umur 30 tahun, bayangkan di usia aktif dia masih harus punya penyakit di dalam otot jantungnya. Betul. Jadi kalau saya benar-benar hidup sehat itu gak cuman nge-gym doang ya Dokter Chowayu. Tapi itu juga selain makanan, olahraga, plus satu lagi yang penting buat orang sekarang itu adalah jangan ngerokok. Itu mungkin concern saya utama karena semua deh bisa saya bilang mungkin mayoritas pasien-pasien usia muda yang serangan jantung tuh risk factornya cuma satu, merokok aja. Jadi dia gak ada diabetes, gak ada hipertensi, gak ada kolesterol yang orang pikir tuh itu biasanya. Dia hanya punya merokok satu doang. Dan itu dia udah bisa serangan jantung. Jadi concern saya adalah buat orang-orang muda yang udah ngerokok dari SMP, dari SMA. Hati-hati bisa serangan jantung. Jangan terlena sama usia muda. Gitu. Jadi itu sih yang penting ya. Itu yang paling penting ya. Jadi sebenarnya usia muda itu juga hati-hati dengan serangan jantung. Betul. Nah, Dokter Fia, tadi dokter mengatakan bahwa sekarang penderita jantung bukan lagi orang-orang tua, lebih banyak sudah orang muda. Sebenarnya faktor risiko yang tadi Dokter Fia sampaikan itu apa yang paling sering dialami oleh usia muda? Merokok sih sebenarnya ya. Jadi merokok tuh paling sering yang serangan jantung. Kalau yang lain tuh memang ada beberapa yang diabetes, kolesterol, tapi umumnya nggak sampai ke serangan jantung. Kecuali diabetes. Diabetes ya, jadi kita berkawan nih biasanya. Saya sama Dokter Chowayu berkawan karena pasiennya sama kan. Oper-operan pasien kita konsul-konsulan nih jadi sobat bionik. Jadi kalau diabetes itu memang salah satu yang termasuk paling krusial dibandingin sama kolesterol tinggi. Ataupun hipertensi ya plus minus lah, tapi diabetes itu cukup krusial banget ya. Jadi orang diabetes lebih mudah terkena serangan jantung. Orang diabetes pasti, tapi kalau mau dibandingin sama usia, kemudian kolesterol tuh hampir mirip-mirip sih. Hampir mirip. Diabetes biasanya baru akan dominan memang di usia yang lebih tua. Jadi misalnya kayak wanita tua gitu udah menopause, ada diabetes, nah itu lebih cepat serangan jantung. Itu lebih cepat dibanding yang gak diabetes pastinya. Gitu. Jadi mengatur kadar gula darah juga penting sekali berartinya membantu. Nah, Dokter Fia, ini sering juga ditanyakan oleh beberapa orang ya. Ini di luar dalam artian konteks karena saya senang olahraga teman-teman. Jadi ini pertanyaannya, olahraga apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang sakit jantung? Nah ini sering ditanyakan. Betul. Jadi sebenarnya kalau itu tergantung sebenarnya Dokter Chowayu. Kalau saya mau bicara ideal situasi ideal. Biasanya orang yang sakit jantung itu akan menjalani apa yang kita sebut rehabilitasi jantung. Nah, jadi mungkin ini hal yang baru lagi ya buat Sobat Bionik ya. Jadi kita tuh punya cardiac rehab, rehabilitasi jantung yang umumnya itu dilakukan ke pasien-pasien yang habis pasang ring, habis operasi open heart, jadi buka dada, buka jantung, kemudian operasi apalah gitu. Kemudian yang habis opname, biasanya itu kita lakukan rehabilitasi. Pada saat rehabilitasi mereka akan dinilai seberapa kemampuannya.
Nah nanti olahraganya disesuaikan sama kemampuan itu. Itu ada ilmunya khusus? Ada ilmunya dan ada ahlinya. Ada ahlinya khusus. Nanti ada di backup? Ahlinya ada di backup. Ahlinya ada di backup pasti. Itu dia teman-teman. Kalau teman-teman pingin tahu tentang bagaimana rehabilitasi jantung, ada di backup nantinya. Jangan lupa tanggal 9 sampai 12 Juli 2025. Jangan lupa teman-teman. Nah, Dok, itu tadi kalau orang sudah kena jantung, sakit jantung, bagaimana yang belum? Bagaimana cara mencegah? Olahraga apa yang cocok? Karena ngomong sama Dr. Cowayu harus olahraga nih. Jadi sebenarnya secara umum ke semua orang, saya pun selalu rekomen itu sebenarnya kita punya yang, jadi bedanya sama Dr. Cowayu adalah Dr. Cowayu akan fokus di resistance ya, jadi weight training ya atau weight lifting. Kalau kami kombinasi, tapi yang utama pertama selalu adalah cardiac training atau aerobic training. Jadi aerobic training selama sebenarnya 150 menit per minggu. Ada kata begitu loh. Olahraga kardio 150 menit per minggu. Betul. Itu adalah sebenarnya simpelnya gini, 30 menit per kali tiap hari, titik. 30 menit selama 7 hari. Betul, perharinya ya. Per harinya. Per hari 30 menit. Selama. Tapi tiap hari. Tiap hari ya, makanya itu 7 hari kan 7 hari, berarti terus-terusan. Jadi tiap hari itu 30 menit. Nah, itu nanti levelnya adalah umumnya yang kita target adalah moderate intensity. Yang moderate. Jadi bukan olahraga moderate. Olahraga dengan intensitas moderate, bukan yang high intensity sebenarnya gitu. Jadi moderate intensity pun cukup, itu seperti jogging ya. Jogging, renang, kemudian lari juga boleh, tapi bukan yang kayak HIIT yang kalau kayak di gym atau yang itu tidak perlu. Jadi moderate intensity dan boleh ditambah weight training, tapi weight trainingnya bukan yang sampai ratusan kilo. Begitu. Jadi dia lebih ke apa ya, kalau istilah saya nggak tahu kalau istilah di gym ya. Jadi untuk keseluruhan otot-otot, jadi dia lebih bebannya lebih kecil. Betul. Gitu kayak gitu. Overall body training. Nah itu tuh, jadi dia yang ahli tuh kalau itu. Nggak ahli sih sebenarnya, cuman tahu kebetulan. 30 menit, saya 2 jam di gym. Tapi ada orang ya 2 jam di gym. Olahraganya jempol, nggak termasuk Dr. Via ya. Yang penting story-nya kan jalan. Yang penting story-nya jalan kalau kata Dr. Via. Ini buka kartu lagi gitu. Kalau saya yang penting story-nya jalan ini. Nah, satu lagi, orang sering nanya pola makan. Betul. Karena orang jantung pasti menanyakan pola makan. Ini bagaimana Dr. Via? Saya kalau pola makan tuh suka oper deh ke dokter gizi. Soalnya kan tiap orang beda-beda ya. Betul. Tapi saya selalu kasih tahu. Pada prinsipnya kita akan kan biasa kita udah tahu makan sehat ya. Jadi gak makan gorengan yang segala itu mereka udah tahu. Yang penting kan dijalanin. Betul. Nah, menjalaninya belum tentu ya. Diet yang bagus adalah diet yang dijalankan. Gitu. Jadi dijalankan betul. Jadi tahu tapi belum tentu dijalankan. Yang penting kan dijalankan. Dan biasanya pasien atau orang tuh kalau dikasih diet iya aja, tapi kalau nggak sakit pun kadang-kadang masih seperti itu. Ya. Jadi mesti saya kasih tuh biasanya simple. Jadi saya bilang biasanya sih paling sering saya rekomen adalah kalau bisa jangan belanja di luar. Food prepare berarti di rumah. Masak di rumah supaya kita bisa tahu takaran. Ya kan? Satu yang berpengaruh banget adalah garam, kandungan garam. Memang kita punya angka, cuman mungkin tuh udah ribet ya kalau saya jelasin di sini. Tapi kita punya angka anjuran berapa jumlah garam per hari. Dan itu susah terhindarkan kalau kita jajan-jajan di luar. Karena kan kita tahu garamnya mereka akan semua banyak masuk, banget. Betul. Pastinya. Boleh sesekali, tapi ingat lagi bahwa kalau kita sudah mau hidup sehat, paling penting adalah kita tahu apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu satu. Yang kedua, untuk orang-orang yang memang pengen diet yang nurunin terutama gula, kolesterol, yang paling krusial adalah karbohidrat tentunya. Ya kan? Jadi orang-orang yang gak kerasa tuh karbohidrat adalah karbohidrat yang seperti tepung tuh yang sering. Kita kan udah makan mie, nasi, lauknya mie. Nah itu kan penyakit kan. Itu dua-duanya karbohidrat. Dua-duanya karbohidrat. Satunya lagi tepung yang memang itu tinggi banget, nanti akan diolah menjadi gula dan kolesterol. Apalagi campur pisang goreng. Campur abis itu makan pisang goreng sama kopi, kopinya gulanya banyak. Kok gitu. Kayak saya ya. Jadi menghindari itu sebenarnya relatif mungkin lebih simpel daripada kalau saya suruh gak makan nasi. Iya kan? Betul. Umumnya gitu. Jadi saya bilang biasanya coba kurangin makan roti sama mie.
Roti dan mie. Karena itu tepung yang mungkin buat orang Indonesia tuh lebih gampang cutnya ya, dibandingkan dengan nasi. Banding saya bilang, ibu jangan makan nasi sama sekali, tuh kayaknya belum, ini dia nggak balik deh ke saya, dia bilang mendingan sakit deh kayaknya gitu jadinya tahu-tahu. Tapi kalau saya bilang coba deh kurangin mie sama roti, itu mungkin mereka lebih oh iya ya gitu, lebih bisa dijalani. Betul, itu jadi dietnya teman-temannya. Nanti ada di backup kan? Kalau diet sih mungkin enggak ya, tapi keseluruhan nutrisi dan kolesterol gula itu ada. Nah tuh loh, nutrisi dan gula ada. Jangan lupa ikut Bali Kardiologi Update. Dan buat teman-teman yang pingin ikut silahkan nantinya. Dr. Fia terima kasih banyak. Sama-sama. Ini insight yang menarik dan banyak mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan Sobat Biomedik juga di rumah bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Jangan lupa buat teman-teman dokter umum yang ingin memperdalam ilmu kardiologi dan ingin menjadi siapa tahu ingin melanjutkan ke PPDS kardiologi nantinya program pendidikan dokter spesialis di bidang kardiologi bisa ikut Bali Kardiologi Update tanggal 9 sampai 12 Juli 2025. Tempatnya Dr. Fia lupa saya hampir. Tempatnya di Bali Convention Center Sunset Road. Oh di Bali Convention Center di Jalan Sunset Road. Betul. Bali. Ya demikian teman-teman. Jadi jangan lupa catat tanggal dan tempatnya dan harap bisa kalau ada pertanyaan mungkin nanti ada kami izin mencantumkan Instagram Dr. Fia nanti ya. Jadi biar bisa kalau ada yang DM mungkin bisa men-DM Dr. Fia bagaimana dan berapa harganya silahkan menghubungi di DM di Dr. Fia dan ada Instagramnya sepertinya. Ada Bali Kardiologi @Bali Cardiology Update. Mungkin nanti kami juga bisa berikan dicantumkan di sana. Baik. Ya. Demikian episode kita kali ini teman-teman tentang ekokardiografi dan sedikit menyinggung tentang penyakit jantung lainnya pastinya. Dan jangan lupa bila kalian tertarik untuk mengikuti Bali Kardiologi Update, jangan lupa untuk mengikuti Bali Kardiologi Update yang sudah tadi share, ada Instagramnya di bawah ini. Buat kalian yang mengikuti channel ini jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol loncengnya karena di Bionic Channel kita akan membahas tentang kesehatan, olahraga dan gaya hidup. Terima kasih. Terima kasih.